Apa itu evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas, relevansi, dan efisiensi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan berhasil, perlu diperbaiki, atau diganti. Ada tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama itu adalah menilai kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua itu menentukan kelebihan dan kekurangan kurikulum. Yang ketiga, memberikan dasar untuk perbaikan atau pengembangan kurikulum. Nah, yang keempat itu adalah menjamin mutu pembelajaran. Ada juga aspek-aspek evaluasi kurikulum. Yang pertama itu tujuan pendidikan, yaitu apakah tujuan kurikulum selara dengan visi, misi pendidikan nasional. Yang kedua itu isi atau materi kurikulum. Yang materi pembelajaran relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan siswa. Dan apakah materi terlalu sulit dan terlalu mudah. Yang ketiga itu proses pembelajaran, yaitu metode yang digunakan guru sesuai dengan prinsip pembelajaran aktif dan diferensiasi. Yang keempat itu adalah evaluasi pembelajaran atau penilaian. Apa bentuk penilaian yang digunakan bervariasi atau tes portfolio atau proyek. Apakah ada umpan balik yang diberikan kepada siswa. Yang kelima itu guru dan tenaga kependidikan. Apakah guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, guru dapat berlatihan pembandaian dalam implementasi kurikulum. Yang keenam itu sarana dan prasarana, yaitu apakah tersedia buku teks, alat peraga, dan teknologi pendukung, lingkungan belajar kondisi dan aman. Yang ketujuh itu kondisi siswa. Kurikulum mempertimbangkan keragaman kebutuhan siswa. Siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Yang ke-8 itu manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah dan staf pendukung pelaksanaan kurikulum secara optimal. Sertifikasi dan monitoring dilakukan secara rutin. Nah, yang ke-9 itu hasil belajar siswa, yaitu siswa mencapai kompetensi dasar dan capaian pembelajaran yang diterapkan. Apakah ada peningkatan keterampilan abad 21 atau kritik, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Nah, selain itu ada metode evaluasi kurikulum. Yang pertama itu adalah observasi atau pengamatan langsung. Ialah mengamati langsung proses pembelajaran di kelas, memeriksa bagaimana guru mengajar, siswa belajar, dan penggunaan media. Yang kedua itu wawancara, ialah dilakukan dengan guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua untuk mendapatkan informasi mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan kendala dalam pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga itu angket atau kuesioner, yaitu digunakan untuk menjangkau banyak responden secara cepat, menggali opini, kepuasan, pemahaman, dan hambatan terhadap pelaksanaan kurikulum. Yang keempat itu adalah teks dan penilaian hasil belajar, yaitu untuk mengukur capaian belajar dan siswa berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Bisa berupa tes, pilihan ganda, uraian, penilaian proyek, dan portofolio. Nah, yang kelima itu adalah studi dokumentasi, yaitu meneliti dokumen-dokumen seperti RPP, jurnal pembelajaran, buku nilai, silabus, dan modul ajar. Ada juga bentuk tidak lanjut evaluasi kurikulum. Yang pertama itu revisi atau penyempurnaan kurikulum, yaitu memperbaiki isi materi ajar yang tidak relevan atau menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa, menambah topik baru yang sesuai dengan perkembangan iptek. Yang kedua itu pengembangan kompetensi guru, yaitu melalui pelatihan, works, metode les studi, meningkatkan pemahaman guru terhadap implementasi kurikulum, meningkatkan keterampilan guru dalam penilaian autentik. Yang ketiga itu penyediaan sarana dan prasarana, melengkapi fasilitas pembelajaran seperti buku, media, alat peraga, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat itu perbaikan sistematis penilaian, menerapkan penilaian yang lebih adil, menyeluruh, dan sesuai karakteristik siswa, mengembangkan rubrik atau instrumen penelitian autentik. Yang kelima itu kebijakan pendukung dari sekolah, yaitu menyesuaikan jadwal pelajaran, pembagian beban kerja guru,
seperti yang lebih terarah, penguatan peran kepada sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, yang keenam itu sosialisasi kolaborasi, yaitu memberi pemahaman kepada guru, siswa, dan orang tua tentang hasil evaluasi, dan mengajak semua pihak terlibat aktif dalam perbaikan kurikulum.